Di dunia sepak bola, ada pemain yang diingat karena trofi dan ada yang diingat karena gol. Tapi ada juga yang diingat karena hatinya. Di kota abadi Roma, hidup seorang pria yang menolak semua kemewahan demi satu cinta, satu nama, satu simbol, satu rumah, yaitu AS Roma. Inilah kisah tentang Francesco Totti, sang pangeran Roma, yang setia kepada AS Roma hingga menghabiskan seluruh karir profesionalnya bersama Giallorossi. Ia telah menjadi lambang pemain dengan satu klub, dari debutnya pada tahun 1993 hingga pertandingan terakhirnya pada Mei 2017. Totti telah menginspirasi generasi penggemar Roma dengan kesetiaannya dan menciptakan ikatan yang tak terpisahkan antara dirinya dan klub. Menolak peluang untuk meraih kejayaan pribadi di tempat lain, ia menolak banyak tawaran yang sangat menggiurkan demi tetap berkomitmen kepada Roma tercinta. Semua ini menjadikan sang pesepak bola sebagai legenda hidup, baik bagi penggemar AS Roma maupun penggemar sepak bola di seluruh dunia. Francesco Totti lahir pada tanggal 27 September 1976 di Porta Metronia, sebuah distrik sederhana di kota Roma. Sejak kecil, sepak bola adalah dunianya. Ia bermain di jalan sempit, menggunakan tembok sebagai gawang, dan selalu ditemani bola. Di usia 8 tahun, bakatnya sudah mencuri perhatian klub-klub lokal. Pada tahun 1989, ia hampir direkrut AC Milan, tetapi keluarganya menolak. Anak Roma harus tetap di Roma, kata sang ibu, dan keputusan itu menjadi awal dari segalanya. Klub mudanya awalnya telah mencapai kesepakatan untuk menjual Totti ke tim muda Lazio. Namun, salah satu pelatih muda Roma, Gildo Giannini, membujuk orang tuanya untuk mengizinkannya bergabung dengan skuad muda Roma pada tahun 1989. Setelah 3 tahun di tim muda Roma, pada 28 Maret 1993, di usianya 16 tahun, Totti menjalani debutnya bersama tim senior Roma pada laga Serie A melawan Brescia dalam kemenangan 2-0 untuk Roma. Ia tidak mencetak gol, tetapi semua orang melihatnya ada bakat yang berbeda di sana. Pada musim berikutnya, di bawah pelatih Carlo Mazzone, Totti mulai bermain lebih teratur sebagai striker kedua dan mencetak gol pertamanya untuk Roma pada 4 September 1994 dalam hasil imbang 1-1 melawan Foggia. Pada tahun 1995, Totti telah menjadi pemain reguler di starting line up Roma dan mencetak 16 gol dalam 3 musim berikutnya. Bakatnya pun mulai dipuji manajer Mazzone. Setelah pemecatan Mazzone pada musim panas 1996 dan kepergian Giannini, Totti diharapkan memainkan peran yang lebih menonjol setelah beberapa musim yang menjanjikan. Namun tim tersebut tampil buruk selama musim 1996-1997. Sementara Totti berjuang untuk mendapatkan waktu bermain di bawah manajer baru Carlo Bianchi. Ia bahkan sempat akan pindah ke Sampdoria dengan status pinjaman pada bulan Januari 1997. Namun ketua Roma saat itu, Franco Sensi, menghalangi transfer tersebut yang menyebabkan ketegangan lebih lanjut dengan manajer tersebut yang akhirnya berpisah dengan klub. Perlahan ia menjadi bagian penting dalam tim, membawa gaya bermain kreatif, teknik brilian, dan visi luar biasa. Ia bukan hanya pencetak gol, tetapi otak serangan Roma. Juventus, AC Milan, dan Inter Milan telah menjadi raksasa sepak bola Italia selama bertahun-tahun. Sementara AS Roma harus puas dengan status yang lebih sederhana. Namun, pada musim 2000-2001 memiliki tempat yang istimewa di hati para pendukung Roma, dengan Francesco Totti menjadi pusat kejayaan tersebut. Setelah 18 tahun tanpa gelar Liga, pesepak bola legendaris itu membawa klub kota kelahirannya meraih Scudetto ketiga dalam sejarah, membuat rival utara yang selalu dominan itu tampak tak nyaman. Dengan penampilan luar biasa, asis yang cerdik, dan kemampuan mencetak gol-gol penting, Francesco Totti memainkan peran penting dalam mengamankan gelar juara, dan kepemimpinannya sepanjang musim bersejarah ini terbukti nyata dengan keanggunan dan tekad yang kuat, serta menjadi teladan bagi rekan-rekan setimnya di dalam dan di luar lapangan. Ia memikul beban harapan dan membawa timnya meraih kemenangan. Kota Roma berubah menjadi lautan merah kuning. Bagi Totti, itu bukan hanya trofi, tetapi hadiah untuk semua Romanisti yang setia menunggu. Tawaran datang dari mana-mana. Real Madrid, AC Milan, Inter, semua menginginkan Totti. Gaji lebih besar, peluang juara Liga Champions, bahkan kehidupan mewah di luar Italia. Tetapi jawabannya selalu sama, Roma adalah rumah saya. Dengan memilih bertahan di Roma, ia telah menerima kemungkinan kekalahan. Orang-orang menghabiskan banyak waktu bertanya kepada Totti, mengapa ia tidak pernah meninggalkan Roma untuk mencari trofi. Kemudian ia menjawab, saya tumbuh besar bermain untuk Roma, dan saya ingin mati bermain untuk Roma, karena saya selalu
selalu menjadi penggemar Roma. Roma adalah keluarga saya, teman-teman saya, orang-orang yang saya cintai. Klub ini, kota ini telah menjadi hidup saya. Cinta yang diberikan Roma tidak dapat diberikan oleh kota lain. Memenangkan satu trofi bersama Roma, bagi seorang seperti dia, rasanya seperti memenangkan 100 trofi di tempat lain. Ia pernah menerima tawaran. Real Madrid datang disambut dan ditolak dengan sopan. Manchester United mencoba peruntungan mereka pada tahun 1999 dan 2000 ketika Alex Ferguson secara terbuka mengungkapkan kekagumannya terhadap bakat Totti. Tentu saja, ia bisa saja memenangkan lebih banyak lagi, tetapi definisi kesuksesan itu subjektif. Totti telah memberi lebih banyak kepada masyarakat Roma daripada trofi apapun. Ia telah memberi mereka loyalitas dan harapan. Dia telah memberi mereka kesempatan untuk menjalani setiap pertandingan melalui seorang pria yang pernah mengembara di jalan yang sama dengan mereka semasa kecilnya. Yang terpenting, ia telah menjaga identitas mereka tetap hidup. Dalam sepak bola modern, kesetiaan seperti ini nyaris punah. Tetapi Totti memilih menjadi legenda di satu klub, bukan pelawan sementara di banyak klub. 19 Februari 2006, tragedi menimpa. Totti mengalami patah tulang fibula dan ligamennya robek hanya beberapa bulan sebelum Piala Dunia. Dunia mengira itu akhir dari mimpinya, tapi dengan tekad luar biasa, ia pulih tepat waktu. Di Piala Dunia 2006, ia mencetak gol penalti krusial melawan Australia dan membantu Italia menjadi juara dunia. Itu adalah kisah kebangkitan yang akan dikenang selamanya. Tahun-tahun berlalu dan Totti tetap menjadi pusat Roma. Meski usia tak lagi muda, ia mencetak gol-gol indah bahkan di usia 39 tahun. Tapi pada tanggal 28 Mei 2017 menjadi hari terakhir yang tak terlupakan. Hari terakhirnya sebagai pemain Roma. Stadion Olimpico menangis. Saya lahir Romanisti dan saya akan mati Romanisti, ucapannya dalam pidato perpisahannya. Francesco Totti mengakhiri karir dengan 786 penampilan, 307 gol, 1 Scudetto, 2 Coppa Italia, dan jutaan kenangan. Tapi warisan terbesarnya bukan trofi, melainkan kesetiaan, cinta, dan dedikasi pada satu klub, satu kota, satu hati. Di Roma, Totti bukan sekedar legenda, dia adalah bagian dari jiwa kota itu sendiri. Sekian.